Marc Marquez diprediksi tak masuk persaingan jadi tandem Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025. Pandangan itu disampaikan pengamat MotoGP, Richard Jove. Richard Jove justru menilai Jorge Martin yang akan dipilih tim pabrikan Ducati. Dia akan menjadi rekan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Saya pikir dan akal sehat mengatakan kepada saya bahwa dalam pengaturan yang mereka miliki di Ducati untuk melakukan perekrutan, mereka harus membuat keputusan dengan tenang dan mencoba memilih dengan adil, ujar Jove, dikutip dari Motosan, Minggu. Mereka harus segera melakukannya, karena jelas bahwa Jorge Martin juga telah bergerak, dan dia memiliki opsi lain, lanjutnya. Richard Jove pun meyakini Marc Marquez tidak masuk persaingan tim pabrikan Ducati. Marquez diyakini akan membela tim lainnya di Ducati. Saya pikir dia akan bertahan, dan mereka akan mengontraknya dengan warna merah. Jika Anda tidak memberikan nilai pada fakta bahwa Martin layak mendapatkan semua ini, Anda akan membuangnya, tegas Jove. Bagi saya, Marc bukan bagian dari kepindahan, persaingan merebutkan tempat di Ducati Lenovo, ini, karena saya menempatkannya di tempat lain, lanjutnya. Diketahui, Ducati masih mencari tandem Bagnaia di tim pabrikan untuk MotoGP 2025. Ada sejumlah nama yang diyakini jadi kandidat, yakni Enea Bastianini, Jorge Martin, hingga Marc Marquez. Tebis julukan Enea Bastianini sendiri menjalani musim yang kurang bagus bersama Ducati Lenovo di MotoGP 2023 dengan banyaknya cedera. Sementara itu, kontraknya bersama Ducati Lenovo akan habis pada akhir MotoGP 2024 dan belum mendapat kejelasan mengenai masa depannya. Di sisi lain, Jorge Martin terus bertekad untuk bergabung dengan Ducati Lenovo. Selain menjadi runner-up musim lalu, pembalap asal Spanyol itu sedang tampil apik di MotoGP 2024 dengan memimpin klasemen sementara. Lalu, Marc Marquez dianggap menjadi salah satu pembalap yang akan direkrut Ducati Lenovo, setelah kontraknya bersama Gresini Racing habis di akhir musim 2024 ini. Meski mampu tampil cemerlang sejauh ini, The Baby Alien, julukan Marc Marquez, masih belum bisa menunjukkan performa apik di balapan utama. Di sisi lain, dua pabrikan Jepang, Yamaha dan Honda, masih sama-sama mengalami kesulitan bersaing dengan pabrikan Eropa pada awal MotoGP 2024. Namun di tengah-tengah paceklik performa dari dua pabrikan, ternyata hasil yang didapatkan Yamaha masih sedikit lebih baik daripada Honda. Jika dibandingkan pembalapnya, ada Fabio Quartararo yang berada di peringkat ke-12 klasemen dengan 19 poin, sedangkan Honda mewakilkan Joan Mir di peringkat ke-17 dengan 7 poin. Kemudian jika dibandingkan di klasemen konstruktor, Yamaha juga unggul dengan 19 poin melawan 8 poin. Di klasemen tim, Monster Energy Yamaha juga unggul dengan 22 poin, melawan Repsol Honda dan tim LCR yang masing-masing mengoleksi 7 poin. Perbandingan statistik itu menimbulkan pertanyaan, kenapa Yamaha masih bisa lebih baik meski hanya mengandalkan dua pembalap saja dibanding Honda dengan 4 pembalapnya? Hal itu tidak bisa dijawab dengan gamblang, namun memang perkembangan motor Yamaha dan Honda ini mengalami perbedaan. Yamaha meski ketinggalan dari pabrikan Eropa, mereka mampu memperbaiki penampilan motornya dari versi sebelumnya. Sedangkan Honda menurut pengakuan Luca Marini, malah mengalami kemunduran dibanding saat dirinya pertama mencoba RC213V. Usai apes di MotoGP Amerika 2024, Marc Marquez bilang begini. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez berakhir apes di MotoGP Amerika 2024. Marc Marquez sejatinya tampil baik di awal sesi balapan MotoGP Amerika 2024. Pembalap Gresini Racing ini bersaing di barisan depan. Namun nasib kurang baik terjadi padanya, saat akhirnya berhasil menjadi pembalap terdepan, Marc Marquez justru mengalami kecelakaan. Motornya terjatuh dan tergelincir keluar lintasan bersama dirinya. Akibat insiden itu, Marc Marquez tak bisa menyelesaikan balapan dan kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan pertamanya musim ini.
Usai kegagalan tersebut, Marquez mengakui bahwa masalah di bagian depan motor menjadi faktor utama insiden yang dialaminya. Saya sangat kesulitan dengan rem depan. Karena alasan itu, saya berkata, "Oke, coba pimpin balapan dan kita lihat apakah ini membaik." Namun ketika saya tiba di tikungan 11, saya kembali merasakan hal yang tidak enak dan harus mengerem 3-4 kali. Itulah mengapa saya meningkatkan kecepatan dan kehilangan posisi terdepan, tutur Marc Marquez. Meski pada akhirnya gagal menyelesaikan balapan, Marquez mengakui tetap senang karena merasa telah meningkat pekan ini. Namun terlepas dari itu, perasaan saya sepanjang akhir pekan sangat baik. Kami terus berkembang, di sesi pemanasan kami melakukan perubahan yang juga membantu saya, jadi saya senang, lanjutnya. Marquez pun kini optimis menjalani seri berikutnya yakni MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez. Ia yakin selangkah demi selangkah mulai kembali ke level terbaiknya. Sekarang kami pergi ke Jerez, kami akan meningkat dan mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan di sana. Selangkah demi selangkah, kami lebih dekat ke para pembalap teratas, tambah Marquez. Di sisi lain, pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin, menjalani balapan yang sulit pada seri balap ketiga MotoGP Americas 2024. Jorge Martin harus menerima kenyataan hilangnya kesempatan untuk melanjutkan tren podium yang sebelumnya tak terputus sejak seri pertama. Martinator hanya mampu finish keempat pada balapan MotoGP Americas yang digelar di Circuit of the Americas, Austin, AS, Minggu, 14 April 2024. Padahal Martin sempat memimpin jalannya lomba saat balapan memasuki lap keempat setelah bersaing sengit dengan pembalap Red Bull Gas Tech 3, Pedro Acosta. Namun, Martin kemudian mengalami kesulitan untuk mempertahankan posisinya. Total ada 4 pembalap yang dapat menyusulnya. Mereka adalah Marc Marquez, Gresini Racing, Pedro Acosta, Red Bull Gas Tech 3, Maverick Vinales, Aprilia Racing, dan puncaknya Enea Bastianini, Ducati Lenovo. Itu adalah balapan yang sangat sulit secara fisik, kata Jorge Martin seperti dilansir dari Motorsport Espana. Akan tetapi mungkin hasilnya lebih baik dari yang saya harapkan. Tahun-tahun sebelumnya saya lebih mengalami kesulitan di trek ini. Balapannya rumit, para rival sangat sulit, dengan Pedro Acosta pada awal balapan saya kesulitan untuk menyalipnya. Dan ketika saya berhasil melakukannya, saya melakukan kesalahan dan Pedro dan Marc Marquez menyalip saya. Kemudian saya bertahan sebaik mungkin sampai akhir, ujarnya. Martin pun masih terbilang beruntung karena setidaknya finish keempat dan alih-alih kelima karena insiden yang dialami Marquez.